Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan. Pidato kenegaraan Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi hasil tambang mineral dan batu bara yang juga sejalan dengan ayat 3 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diwujudkan melalui disahkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 12 Mei 2020 yang mengatur antara lain pengolahan hasil tambang yang wajib dilakukan di dalam negeri. Simak pendapat berbagai pemangku kepentingan mengenai perbaikan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mendorong hilirisasi minerba. Di hilirisasi itu ada kunci pertama jelas riset and development-nya seperti apa, karena menurut kami ini jadi modal sebetulnya, modal utama mau itu hilirisasi, industrialisasi, ataupun yang lain sebagainya. Riset ini menjadi core-nya sebetulnya, dan kami berharap riset bisa menjadi prioritas untuk ke depan. Nah, teknologi sendiri sekarang cepat sekali berkembang, terutama di bidang sektor minerba. Nah, sebagai contoh saja bahwa dulu untuk nikel kadar rendah kita akan akan kita singkirkan atau kita buang ataupun di stop karena belum ada teknologi yang bisa mengolah nikel kadar rendah. Nah, sekarang itu sudah berkembang dengan kebutuhan perkembangan teknologi, yaitu ditemukannya mobil listrik. Nah, sehingga yang diperlukan justru nikel kadar rendah diolah menjadi bahan salah satu bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Nah, di samping itu juga perkembangan di batu bara misalnya, itu bisa dilakukan dengan ditemukannya teknologi hilirisasi, misalnya contoh untuk menghasilkan DME ya atau metanol. Nah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan dan atau undang-undang. Tapi dalam ini memang kita harus serius ya, terutama pemerintah itu harus melihat misalnya pengembangan industri lanjutannya. Kita tidak hanya berhenti menghasilkan produk-produk tersebut, tetapi pemerintah juga harus mendorong atau menciptakan daya saing yang lebih bagus sehingga tercipta industri-industri lanjutan rentetannya dengan produksi kendaraan listrik. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ada global supply chain ya. Nah, kita harus bisa masuk menjadi bagian daripada global supply chain tersebut. Nah, sehingga apa yang kita hasilkan ini bisa langsung kita pasarkan. Nah, kalau saya melihat peluang cukup besar, ya sekali lagi memang pemerintah harus menciptakan suasana atau kondisi yang memang kondusif untuk pengembangan investasi dan industri tersebut. Dan kalau diperlukan memang harus ada, menurut kami itu semacam penugasan kepada BUMN untuk memulai usaha-usaha yang memang belum ada di Indonesia. Contohnya itu tadi misalnya untuk pembuatan baterai mobil listrik misalnya. Nah, kemudian membuat mobil listriknya sendiri. Dan spare part dan segala macam itu bisa dimulai, kalau bisa ditugaskan oleh pemerintah kepada BUMN tertentu yang memang bisa memproduksi itu, tentu saja dengan anggaran negara. Nah, sehingga bisa muncul industri tersebut. Nah, hal yang lain misalnya kita lihat begini, pemerintah mendorong EBT ya, energi baru dan terbarukan. Salah satu contoh misalnya solar cell saja. Nah, ini kita masih impor. Panelnya itu kita masih impor. Jadi ada perusahaan termasuk BUMN itu hanya merakit. Nah, seharusnya ini bisa ditugaskan perusahaan tersebut untuk membuat panelnya, karena kita memiliki cukup
bahan baku seperti kuarsa, kemudian zirkon segala macam ya, nikel, tembaga. Kita memiliki sumber daya mineral yang cukup besar. Nah, tetapi harus ada keseriusan dalam melahirkan industri-industri tersebut di Indonesia. Semangat hilirisasi ini atau nilai tambah ini kan sebetulnya bukan barang baru. Sudah lama kita gadang-gadang untuk memberikan manfaat lebih. Jadi kalau dulu orang suka menyindir menjual tanah air, itu kan sudah tidak boleh lagi sekarang gitu. Tantangan terbesar seperti tadi sudah disinggung, satu modal, kedua teknologi, tiga sumber daya manusia. Itu yang keempat tentunya rangkaian rantai pasoknya, misalnya gitu. Oke nih, batu bara kita turunkan menjadi synthetic natural gas, kita turunkan menjadi sampai paling hilir sekalipun, terus di hilir siapa yang pakai? Jangan kita dorong-dorong orang hilirisasi, di hilirnya nggak ada yang pakai gitu. Jadi program jangka panjang ini program memastikan keberlanjutan produk itu juga harus ada. Mari kita kawal bersama Undang-Undang Minerba agar sebesar-besarnya demi Indonesia maju.